Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Rangkuti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Simple Parser for Professional Logic Formula oleh kelompok kami yaitu Hafid Adani, Farhan Rangkuti, dan Alvin M. Rizky. Kita langsung ke deskripsi program. Studi kasusnya adalah program ini adalah program sederhana untuk melakukan parsing dan validasi terhadap formula logika proposisi. Yang kedua ada ruang lingkupnya. Formula yang dapat diterima dapat bersifat case sensitif atau dapat pula tidak case sensitif asalkan konsisten. Yang kedua, antar satu leksik dengan leksik sebelum atau sesudahnya dapat dipisahkan dengan spasi, tanda kurung, atau tanpa pemisah apapun. Yang ketiga, ada string leksik yang dapat dikenali pada input formula meliputi simbol proposisi, PQRS, simbol operator logika, not, and, or, SOR, if, then, if, simbol kurung. Berikut ketentuan penulisan formula yang akan dibaca. Di situ ada string leksik, jenis, token, dan keterangannya. Pertama itu ada proposisi PQRS, jenisnya adalah operan, tokennya adalah 1. Keterangannya hanya satu simbol di antara PQRS yang dikenal sebagai satu proposisi. Yang kedua itu ada not, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 2. Contoh penulisan yang diterima misalnya adalah not proposisi, not dalam kurung proposisi, not dalam kurung formula. Yang ketiga ada n, yang jenisnya adalah operator, tokennya adalah 3. Contoh penulisan yang diterima adalah proposisi n proposisi, proposisi dalam kurung dan n proposisi dalam kurung, formula dalam kurung, dan n formula dalam kurung. Yang keempat ada or, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 4. Contoh penulisan yang diterima adalah proposisi or proposisi, dan seterusnya. Yang kelima ada SOR, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 5. Contoh penulisan yang diterima adalah proposisi, SOR, proposisi, dan seterusnya. Selanjutnya ada if, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 6. Dan then, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 7. Aturan penulisannya if, proposisi, then proposisi, dan seterusnya. Ada if, jenisnya adalah operator, tokennya adalah 8. Aturan penulisan yang diterima adalah proposisi if, proposisi, dan seterusnya. Selanjutnya ada tanda kurung dibuka dan tanda kurung ditutup, jenisnya adalah grouping, tokennya adalah 9 dan 10. Keterangannya adalah jumlah kurung buka dan tutup harus seimbang, ditulis dan ditulis di tempat yang tepat. Yang kedua itu ada rancangan finite automatanya. Di sini ada Q sama dengan himpunan state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Terus selanjutnya ada sigma sama dengan himpunan terminal, yaitu if, else, true, false, A sampai Z, sama dengan kali per lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Pertama di situ ada Q0 sama dengan Q0, F sama dengan Q3 sama Q5, delta Q0 jika menerima input if sama dengan akan menuju ke Q1, delta Q1 jika menerima true sama dengan ke Q2, delta Q1 jika false akan ke Q2, delta Q2 jika menerima salah satu variabel antara A sampai Z akan menuju Q3, delta Q3 jika menerima lebih kecil sama dengan lebih kecil akan menuju Q4, delta Q3 jika menerima sama dengan akan menuju Q4, dan seterusnya sampai delta Q4 menerima variabel lagi antara A sampai Z akan menuju Q5. Berikut kira-kira gambaran finite automatanya bisa dilihat di sini. Q0 jika menerima input if akan menuju Q1, jika menerima kondisi akan menuju Q2, lanjut input then menuju Q3, lalu menerima input aksi Q4, dan berakhir di NIF di Q5. Selanjutnya bisa epsilon diulang kembali ke state Q0. Nah, ini adalah rancangan konteks free grammarnya. Di sini ada statement if, kondisi, aksi, atau kondisi. Kondisi itu apa? Variabel, operator variabel. Kondisi itu ada true atau false. Aksi di sini adalah variabel sama dengan variabel dikali variabel. Aksi kedua adalah variabel sama dengan variabel dibagi variabel. Operator di sini ada sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Variabel adalah ada dari A sampai Z. Simbol non-terminal di sini ada statement, kondisi, aksi, variabel, dan operator. Simbol terminal di sini adalah true, false, A sampai Z sama dengan kali bagi if sama dengan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, lebih kecil.
Di sini ada parse table-nya. Di sini ada statement, kondisi, aksi, operator, dan variabel. Di mana if itu merupakan statement, if kondisi aksi, selain itu dia adalah error. Untuk variabel itu dia juga sama, selama bukan operator dia akan error. Untuk operator juga sama, selain operator dia juga error. Untuk ini true juga dia kondisi, selain itu adalah error. False juga sama, dan end of state-nya adalah error semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Persilahkan. Untuk codingannya, di sini ada kelas validator untuk memvalidasi token Lexer, terus yang boleh di bawahnya. Ada kelas selanjutnya, langsung kelas. Nah, berikutnya ada kelas parser untuk mengecek operan dan operator. Lalu berikutnya ada kode utamanya untuk menjalankan kode tersebut. Untuk formula sebenarnya input logika, cek formula, dan itu seterusnya. Nah, untuk cara menjalankannya, boleh bawah. Untuk cara menjalankannya, buka file di dalam terminal pada command prompt atau menggunakan aplikasi Python. Dan kan file tersebut di dalam terminal. Cara kerja program, pertama user akan diminta menginput suatu formula logika proposisi. Formula tersebut disimpan di dalam variabel bertipe string dan membuat variabel stack baru bertipe string yang masih kosong. String yang menyimpan formula tadi diubah menjadi array of char. Array of char dicek menggunakan perulangan dari indeks ke 0 atau pertama sampai indeks terakhir. Di dalam perulangan, jika char yang dicek sesuai dengan ketentuan string lexic, maka stack akan mampus token lexic sesuai dengan stringnya. Jika cara yang dicek adalah spasi, maka indeks bertambah satu dan perulangan dilanjutkan. Jika cara yang dicek tidak sesuai dengan ketentuan string lexic, maka stack akan mampus string error dan perulangan berhenti. Setelah perulangan berhenti dan pengecekan selesai, maka tahap selanjutnya adalah memvalidasi stack yang sudah terisi tadi. Program akan membuat stack baru bertipe string yang masih kosong. Stack yang pertama akan di-pop, lalu hasil dari pop tersebut di-push ke stack yang baru. Proses validasi akan dimulai dari top stack yang baru. Top dari stack yang berupa token lexic di-pop, lalu akan dicek apakah token lexic tersebut termasuk operan, operator, atau grouping. Token lexic yang dicek pertama kali harus PQRS, not, if, atau kurung buka. Jika tidak, maka proses validasi berhenti. Lalu validasi akan di-assign false dan program akan mengoutputkan tidak valid. Jika stack yang di-pop bernilai error, maka proses validasi berhenti, lalu validasi akan di-assign false dan program akan mengoutputkan tidak valid. Jika validasi masih bernilai true, maka stack akan terus di-pop dan dicek sesuai dengan ketentuan formula yang ada sampai stack kosong atau validasi bernilai false. Jika stack sudah kosong dan validasi bernilai true, maka program akan mengoutputkan valid. Untuk hasil programnya, silakan dibaca. Alvin. Baik, untuk pengujian programnya seperti yang ditampilkan dengan token berikut outputnya valid. Kemudian logika prosesi if p dan not ks dengan token 617211 menghasilkan output tidak valid. Kemudian ada logika proposisi dengan if dalam kurung p or he dan s dengan token 6914110171 menghasilkan output valid. Kemudian ada logika proposisi if he dan z dengan token 617 error dengan menghasilkan output tidak valid. Kemudian ada logika proposisi if dalam kurung png dan dalam kurung error s dengan token 69131 1079141110 menghasilkan output valid. Berikut adalah tabel input-output program dengan keterangannya. Lanjut.
Eh, cukup sekian dari pengerjaan program tadi. Saya kembalikan kepada Mas Farhan. Baik, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.